Ketua Prodi PIAUD, Kadis Matematika, Kadis Bahasa Indonesia, Kadis Bahasa Inggris, PPG, ya, beserta para sekretarisnya masing-masing yang hari ini hadir, yang saya hormati dari GPM dan UPM, dan juga segenap panitia yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bersilaturahim di tempat yang luar biasa. Jadi kita di sini adalah memikirkan negara, karena UIN adalah milik negara, sehingga UIN adalah salah satu perguruan tinggi Islam negeri yang ada di Pekalongan dan menjadi bagian dari PTKI Indonesia. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat. Yang kedua kalinya, salawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak dan ibu yang berbahagia, sebelum saya menyampaikan sambutan, saya berharap saudara operator membuka dulu YouTube FTIK. Ya, silakan Mas diputar. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, rumah bagi para calon pendidik profesional dan berintegritas, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, berdiri dari universitas yang mengembang program dan berlandaskan Haji Pekalongan. Menyelenggarakan pendidikan terus mengembangkan metode untuk meningkatkan kualitas produksi untuk Satu menit terakhir. Sebuah pengakuan atas kualitas dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan. Kami siap mencetak guru profesional berintegritas dan berkarakter untuk membangun peradaban dan kemanusiaan. Bersama kita wujudkan masa depan pendidikan yang berkualitas. Oke. Kemudian tolong Mbak yang bawah itu diklip, diklip biar agak kecil. Nah, mari kita lihat profilnya, di next, diklik agak ke bawah lagi. Oke, baik. Coba kita klik Mas yang itu, kita lihat, jangan klik atasnya, FTIK UIN. Nah, ini. Oke. Saudara sekalian, enggak ada Mas, kok jadi gitu kemana? Kembali tadi. Tadi. Terus, ya. Nah itu Mas, sudah selesai. Saya ingin menyampaikan ke teman-teman, FTIK ini usianya berapa tahun? Berapa tahun? 8. Kita ini dari tahun 97. 30. Ya. Kita ini lahir tahun 97, jurusan tadi. Pak Anam saya tanya tanggalnya berapa lupa. Nanti saya minta untuk mencari tanggal karena harus memastikan kita di 19 resmi Pak. Nah, sejak berdiri sampai sekarang, subscriber kita itu tidak ada 1000 saudara sekali. Berapa ini? Berapa? Padahal mahasiswa FTIK adalah terbanyak. Nah, maksudnya apa? Saya ingin menyampaikan, sebelum minggu yang lalu saya menyampaikan ke teman-teman program 5.000 subscriber. Waktu itu posisinya baru 500. Kita dorong, sekarang 800. Itu 1,5 minggu. Maka mulai saat ini kita semua wajib
Subscribe. wajib mendorong murid-murid kita, mahasiswa kita mensubscribe lewat mata kuliahnya masing-masing, lewat prodinya masing-masing, lewat ormawa masing-masing. Pak Basit lewat ormawa, panjenengan semua lewat mahasiswanya. Wajib. Kita ini kalah dengan Usuluddin. Coba Mas buka Mas, profil Usuluddin, UIN Gus Dur. Fakultas Usuluddin. Itu 1,8 juta. Diklik dulu Mas. Subscribernya berapa? Saya udah 1.800 Mas. Dan Usuluddin subscribernya tertinggi. Coba klik UIN Gus Dur, profil UIN Gus Dur. Berapa subscribernya? Oke. Profil UIN. Nah, oke, diklik. Berapa? Saat tak tinggalkan saya di WR3 itu 8.000 sekian. Sekarang jadi 9.000. Artinya apa? Sudah lumayan. Dari mahasiswa 13.000. Kita, mahasiswa kita ini berapa Pak Arianto? Sekitar 5.000. Subscribernya nggak ada 1.000. Maka saya wajibkan Pak Anam memastikan seluruh pegawai mensubscribe, kemudian men-share ke seluruh teman-temannya, di-subscribe lewat profil ini atau lewat YouTube yang lain, tidak apa-apa. Yang penting itu adalah YouTube-nya FTIK UIN Haji Abdurrahman Sekarang. Semua dosen wajib mensubscribe dan memerintahkan mahasiswanya wajib mensubscribe. Nanti akan saya lihat perkembangannya per minggunya. Minggu depan saya akan lihat perkembangannya kayak apa. Kalau belum, kita gencar lagi, kita push lagi. Kaprodi, Sekrodi wajib memberikan contoh di mata kuliahnya masing-masing. Nanti setelah itu dosen-dosen yang lain juga sama kepada mata kuliahnya masing-masing. Karena hanya lewat itulah subscribe itu bisa muncul, yang lain tidak bisa. Yang punya daya dorong mewajibkan mahasiswa mensubscribe adalah dosen pada mata kuliah tertentu. Ormawa insya Allah bisa Pak Basit, tetapi memang harus digosok terus. Mari kita wujudkan minimal 5.000 deh. Termasuk ke alumni Pak Basit ya. Kita targetkan bulan ini mencapai 5.000. Karena 1,5 minggu ini kita sudah mencapai tambahan 300. Sebelumnya 500 sekian. Mohon maaf, di mata kuliah saya semuanya sudah subscribe. Tak wajibkan. Dan mereka syaratnya adalah men-share screen hasil subscribe ke grup ya. Dan semuanya men-share screen. Tidak ada satupun yang tidak. Semuanya men-share screen. Saya mengajar di S2 1 kelas, S3 2 kelas. Semuanya ini termasuk mahasiswa S3 ini para biasa. Ya, subscribe-nya lewat S3 bukan lewat pegawai loh. Fakultas lain itu juga mensubscribe lewat S3, bukan lewat sebagai dosen. Saya juga ngajar di S1 3 kelas. Semuanya sudah. Tak cek satu persatu. Kita harus open, Pak. Ini sepele, tetapi ini adalah harga diri kita. Mosok YouTube FTK enggak laku. Kita harus bangga. Kita harus bangga. Mari kita dorong adik-adik kita itu mensubscribe. Mereka kita wajibkan mensubscribe secara terus-menerus pada YouTube kita. Gimana? Bapak dan Ibu Kaprodi siap? Siap. Harus siap. Nanti kita cek loh per minggu. Nanti perkembangannya kayak apa. Dan jaringan semua bisa ngecek juga. Karena pasti akan muncul
Hari ini tambah berapa? Pasti akan muncul. Hari ini tambah berapa? Pasti akan muncul. Dan ternyata orang mensubscribe itu juga bisa kembali tidak subscribe lagi. Kalau dia nggak tertarik pada unsubscribe akhirnya. Karena tadi pagi itu saya lihat 800 kan sekarang turun. Oh, berarti ada mahasiswa yang unsubscribe lagi. Gimana? Kalau dia cuma buka akun FPK terus dia langsung subscribe tapi nggak nonton minimal 3 menit, nanti sama YouTube. Iya, makanya sudah nonton. Masuk Redika ada punya daya kekuatan. Kalau akun yang nggak pakai nomor HP biasanya hilang di band. Ya, iya makanya itu orang mahasiswa kita. Karena semua mahasiswa kita ini pasti punya YouTube. Karena mahasiswa kita ini dalam setiap mata kuliah kadang-kadang ada tugas-tugas yang berbasis YouTube dan itu bagus. Saya dorong para mahasiswa untuk memberikan tugas-tugas pada mahasiswa berbasis sosmed, ya, apakah itu YouTube, apakah itu TikTok atau yang lain. Saya lihat YouTube juga jalan, karena YouTube ini kan salah satu platform sosmed yang masih populer sampai sekarang dan menjadi tolak ukur, dan jadi tolak ukur. Pak Kabak nanti tolong dicek YouTube FTIK ini jenisnya apa? Apakah jenis yang bisa dimonetisasi atau tidak? Nah, nanti kalau monetisasi kan dapat duit kan? Kan lumayan. Nah ini saya belum sambutan ya, saya sebagai pengantar. Kita mengingatkan pada diri kita semua, mari kita bangga dengan diri kita. Mohon maaf, hidup kita ini sepertiga dalam sehari itu di kampus. Sepertiga 24 jam kita itu di kampus. Dan pikiran-pikiran kita ini 99% di kampus. Kadang-kadang mimpinya juga tentang kampus. Iya, kadang-kadang mimpinya juga tentang kampus. Dan memang harus begitu, karena harus kita jiwai. Karena ma'isyah kita, apa itu ma'isyah? Pendapatan kita itu dari kampus, saudara sekalian. Sehingga Anda tidak boleh mendolimi kampus. Kita juga tidak boleh mendolimi kampus. Karena penghasilan panjenengan itu mayoritas dari kampus. Apakah di sini ada yang juragan? Artinya punya sambilan sebagai juragan. Kalau Pak Kabak apa Pak sambilannya? Maklar tanah katanya. Maklarnya aja. Ya, monggo dilakukan di sela-sela itu monggo, tapi fokus kita adalah ke kampus. Sehingga kita harus melepaskan semuanya, kita adalah orang kampus dan kita 100% hidup kita adalah untuk kampus karena kita ini memang nyawanya sudah di kampus. Jadi kalau masih nyebrang ke sana itu sekarang kembali ke kita, mari kita lihat ke kampus kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini penting karena ini adalah salah satu harkat dan martabat dari sosial media kita, sehingga kita betul-betul bisa berdaya dan kita harapkan dalam sebulan ini 5.000 itu sudah tercapai. Kalaupun nanti ada yang unsubscribe itu paling 1-2 itu tidak ada masalah, nanti tetap animasinya akan bagus. Bapak yang saya hormati dan saudara sekalian saya hormati, yang pertama saya ucapkan selamat Anda hari ini berkumpul di ruangan ini, ruangan yang sangat luar biasa karena kita akan membahas hal-hal yang luar biasa. Ucapan terima kasih atas kehadirannya. Kehadiran panjenengan ini juga sudah meninggalkan keluarga. Pak Arianto meninggalkan istrinya. Coba bayangkan. Kan nanti malam nggak bisa keluar, Pak ya. Yang suami meninggalkan istri, yang istri meninggalkan suami. Kecuali di sini yang paling mantap itu Pak Nurulga. Ini satu kamar deh nih. Kemana Pak Wade? Ini satu kamar deh.
Monggo tinggal lobby ke panitia. Saya mengizinkan. Tapi yang lain nggak boleh iri ya. Saya juga nggak boleh iri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita sekarang hidup di era yang penuh dengan dinamika global, sehingga perguruan tinggi ini tidak lagi berjalan pada ruang statis, ya, tetapi bergerak cepat mengikuti perkembangan teknologi, perubahan sosial, serta tuntutan dunia kerja yang semakin kompleks. Panjenengan kalau sense of sosmednya tinggi, mari kita buka di TikTok kita masing-masing. Sekarang kritik terhadap UIN begitu dahsyat. Mas Edi udah lihat? UIN susah cari kerja. Tapi juga ada yang mengcounter. Kalau panjenengan semua bikin katakanlah podcast yang mampu mengcounter itu, nanti tak kasih hadiah. Siapapun orangnya. Kalau ada orang FTIK membuat podcast yang isinya adalah mengcounter tentang sosmed tersebut, saya kasih hadiah. Karena apa? Ini penting. Ada beberapa dosen dari UIN juga mengcounter itu dan bagus. Misalnya dari UIN Jogja. Karena apa? Backgroundnya itu UIN Jogja. Ada dosen yang mengcounter. UIN Jakarta juga sama, ada yang mengcounter. Kemudian UIN Makassar juga ada yang mengcounter. Nah, itu nanti bisa juga. Nah, dalam konteks ini, saudara sekalian, perencanaan strategis itu menjadi kebutuhan mutlak. Oleh karena itu, Renstra bukan hanya dokumen formal, melainkan nanti menjadi kompas yang mengarahkan perjalanan institusi kita. Tanpa perencanaan yang matang, maka kita akan berjalan tanpa arah, kehilangan fokus, dan sulit bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Mari kita lihat di Pekalongan. Postur Pekalongan ada Unika, ada UMPP, ada ITS1, ada Staikam. Kalau itu nggak kita hitung, ya, yaitu pertemanan aja. Ya. Ada akademi yang di bidang desa itu namanya AAK, Akademi Analis Kesehatan. Intinya di Pekalongan sudah banyak perguruan tinggi. Di Pemalang ada INSIP, ada Setia Soleh. Di Tegal full banyak perguruan tinggi. Tegal itu ada UPS. UPS sudah punya kedokteran. Meskipun saya tahu itu faktor politik, karena ketua MPR-nya dari Tegal. Ketua MPR-nya siapa? Pak Muzani itu dari Tegal. UPS itu sebenarnya belum memenuhi syarat, tapi dikasih hadiah. Kemudian ke timur Batang ada Unistri. Kemudian ada Universitas Muhammadiyah Batang Kendal atau Kendal Batang, pokoknya itu ada. Namanya apa? Universitas Batang Kendal atau Kendal Batang? Kendal Batang. Kendal Batang. Kendal Batang. Oh. Nah, artinya apa? Kita ini kompetisinya luar biasa. Nah, oleh karena itu melalui workshop ini kita nanti diharapkan mampu menyusun dokumen perencanaan yang tidak hanya visioner, tetapi juga realistis, terukur dan adaptif terhadap perubahan zaman. Nanti konsep-konsep yang sudah disiapkan dari GPM nanti dipelajari, kemudian disinkronisasi terus. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan bahwa kita ini berusaha